Jumpa lagi dengan saya, Pak Paul Tukan, kembali hadir dengan sharingan terkait belajar dari rumah atau biasa disingkat dengan BDR. Omong terkait BDR, perlu kita pahami prinsip dari BDR itu adalah lebih pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, pembelajaran bermakna wajib dialami peserta didik dalam situasi apapun. Nah, hal ini yang membuat kita sebagai guru perlu mendesain yang namanya bahan ajar. Bahan ajar kita yang mana bahan ajar itu perlu pada dua prinsip ini ya, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, menyajikan pembelajaran yang bermakna. Ada dua model BDR, ada BDR murni dan juga ada BDR tatap muka terbatas. BDR murni dan BDR tatap muka terbatas. Kalau ngomong tentang BDR murni, konsep bahan ajar yang mau kita buat itu harus mencakup hal-hal ini. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, lalu yang kedua, aktivitas pembelajaran. Untuk aktivitas pembelajaran ada 4 aktivitas. Aktivitas pertama, peserta didik membaca materi. Aktivitas kedua, peserta didik menyelesaikan LKPD dan menyampaikan ide. Aktivitas 3, peserta didik mengerjakan soal latihan. Aktivitas 4, peserta didik melakukan refleksi. Dan di dalam refleksi itu ada 3 poin yang mau dibuat. Peserta didik menyampaikan materi mana yang sudah dikuasai atau belum. Lalu peserta didik menilai dirinya terkait sikap spiritual. Peserta didik menilai dirinya terkait sikap sosial. Nah, komponen ini misalnya dari aktivitas pertama tadi, peserta didik membaca materi. Pengalaman saya sebelumnya bahwa ketika bersifat luring, kita fotokopi modul lalu siswa membaca, memang di situ ada kesulitan. Terlebih mata pelajaran matematika ataupun sejenisnya. Kalau siswa hanya disuruh membaca materi praktis, siswa tidak memahami materi yang diajarkan. Oke, sehingga perlu ada penyajian berupa video, itu menurut saya. Lalu aktivitas kedua, peserta didik menyelesaikan LKPD dan menyampaikan ide. Nah, kalau ngomong tentang pelajar murni, pikiran saya bahwa perlu ada kesempatan siswa menyajikan ide. Tapi kalau belajar di rumah ya bagaimana caranya? Nah, paling tidak kayak video juga, mereka melakukan video untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Aktivitas yang ketiga mengerjakan soal latihan. Kalau tentang soal latihan ya bisa saja siswa mengerjakan lalu mengumpulkan. Nah, lalu dengan metode guru mengambilnya dari siswa di wilayah masing-masing misalnya. Atau bisa juga mereka mengirim lewat WhatsApp ataupun foto kirim ya, ataupun dengan cara-cara yang masih bisa digapai. Dan aktivitas keempat, penilaian diri yang ditekankan di sini. Siswa dia menilai dirinya sendiri. Kalau pakai konsep menilai dirinya sendiri, maka guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Tinggal saja pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat siswa untuk memberi jawaban atas dirinya. Oke, ini jadi konsep BDR murni, komponennya. Yang berikut, misalnya kalau komponen bahan ajar tatap muka terbatas. Berbeda dengan komponen bahan ajar murni tadi, kalau di tatap muka terbatas ini bedanya di aktivitas ya.
Kalau di murni tadi, pembukaannya duluan ya, pembukaannya oleh guru lalu ditambah dengan aktivitas yang lain. Kalau di tatap muka terbatas, di sini penyampaian tujuan, lalu aktivitas pembelajaran, lalu terdapat ada 6 aktivitas. Hampir sama dengan tadi, cuman di kegiatan pendahuluannya terjadi di aktivitas ketiga. Artinya di sini sebelum melakukan tatap muka terbatas, aktivitas 1 dan aktivitas 2 itu sudah dilakukan siswa. Sudah dilakukan siswa di rumah. Sehingga ketika aktivitas 3 itu oleh guru, langsung siswa mempresentasikan atau menyampaikan ide atas aktivitas 2 itu. Sehingga aktivitas 5 lanjut mengerjakan soal latihan dan aktivitas 6 melakukan refleksi sama dengan di BDR murni tadi. Oke. Itu dua komponen yang perlu kita tahu bersama dan tinggal kita memilih sesuai dengan keadaan wilayah kita. Nah, untuk membuat BDR bahan ajarnya, maka yang paling pokok kita buat utamanya itu adalah memilih materi esensial. Nah, terkait kurikulum di sekolah, kita tidak berpatokan secara menyeluruh K13-nya, tidak seragam ya. Hanya ada 3 kriteria kalau tidak salah. Dan di sekolah saya lebih memilih kepada proses pembelajaran yang dipilih oleh sekolah sendiri. Otonomi, dalam hal ini otonomi sekolah dalam memilih materi-materi esensialnya. Nah, ini dia punya kriterianya, yaitu ada lanjutan atau pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya, lalu penting dikuasai oleh peserta didik, lalu sering diperlukan untuk mempelajari materi lain, berkesinambungan pada semua jenjang kelas, dan memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita membuat sebuah bahan ajar, maka kita harus mengetahui dulu materi esensial mana yang perlu kita buat. Oke, baik. Terkait materi esensial, saya di sekolah saya sudah mencoba membuat materi esensial saya. Ini modelnya mata pelajaran matematika ya. Jadi materi esensial yang sudah saya pilih itu sekitar ada berapa ya? Ada KD 3.1 sampai KD 3.7 untuk 1 tahun ajaran berjalan 2021-2022. Dan di sini alokasi waktunya saya pakai minggu ya Bapak Ibu. Saya pakai minggu. Saya pakai alokasi waktunya per minggu. Karena di sini bahan ajar yang saya susun, misalnya pertemuan pertama, itu alokasi waktunya 1 minggu. Itu proses daring. Belajarnya bersifat daring. Nah, ketika KD 3.1 dengan ini saya pecah jadi 2 pertemuan, maka di sini terjadi 2 pertemuan. Dengan sistem belajarnya daring yang saya pilih. Memang di sini saya tulis ada luring dan konvensional ini. Tapi yang saya lakukan di sekolah sekarang adalah daring, full daring ya Pak. Alokasi waktu dipakai minggu. Begitu juga mata pelajaran yang materi esensial yang lain, saya juga buat dalam bentuk minggu. Sehingga secara tahunan bisa berjumlah 18 minggu pertemuan atau 18 pertemuan. Rincian per semesternya 9 pertemuan. 9 pertemuan per semester.
Sehingga pasti ada waktu cadangan. Nah, waktu cadangan itu yang dipakai untuk urusan lainnya terkait dengan perkembangan siswa. Setelah dibuat materi esensial, saya buat silabusnya. Ini model silabusnya. Ada 2, 4, 6, 8, 9 kolom ya. Tinggal Bapak Ibu kembangkan saja menurut Bapak Ibu punya kebutuhan di sekolah. Jadi dia ini fleksibel Bapak Ibu. KD, materi pokok dan materi pembelajaran. Nah, ini tinggal kita ambil dari materi esensial tadi. IPK ada kecakapan abad 21 terkait karakter ya Bapak Ibu. Lalu kegiatan pembelajarannya ini yang berbasis aktivitas tadi yang ada di komponen itu. BDR murni yang saya pakai. Sedangkan di sini penilaian terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Itu akan muncul pada soal latihan di aktivitas 1.3. Metodenya adalah BDR secara daring ya. BDR secara daring. Itu metodenya BDR secara daring. Penilaiannya sikap, ada spiritualnya religius, sosialnya adalah tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Ini melalui penilaian diri sendiri. Lalu yang ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Alokasi waktu 2 minggu. Itu satu contoh KD yang bisa saya sharing pada kesempatan ini. Jadi satu KD bisa ada 2 pertemuan. Satu KD bisa 2 pertemuan yang bisa kita desain. Ya, tinggal kita ganti saja untuk pertemuan 2-nya. Bisa ganti saja aktivitas apa yang kita. Macam di sini tentang bilangan berpangkat bulat. Sedangkan di pertemuan kedua tentang bentuk akar dan seterusnya. Oke, itu langkah kedua yang saya buat setelah materi esensial. Lalu yang ketiga, saya sudah buat namanya prota. Prota ini. Format saya ini prota. Format saya prota sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Setelah program tahunan atau prota, ada program semester. Nah, ini. Di program semester ini saya buat lebih simpel, lebih sedikit. Karena di sini rincian minggu efektifnya juga saya gabungkan di sini. Ada program semester. Ada rincian minggu efektif dengan distribusinya. Itu saya buat di sini. Jadi di kolom materi pokok ya tinggal kita kasih masuk materi pokok apa yang kita sajikan tadi. Oke, itu tentang program semester. Lalu yang berikut yang dibuat itu adalah RPP-nya. Ya, RPP-nya. Oke, ini konsep RPP. Konsep yang saya pakai ini salah satu contoh. Jadi berbasis aktivitas ya. Jadi kalau BDR murni ya kita pakai BDR murni. Kalau BDR tatap muka terbatas ya kita pakai komponen-komponen yang tadi. Satu lembar saja. Lalu yang berikut bahan ajar. Nah ini bahan ajar.
Ini BDR modelnya, contohnya, contoh bahan ajar yang bisa menjadi gambaran. Jadi pertemuan pertama identitas dulu ya, pertemuan pertama, lalu tujuan, lalu aktivitas. Ada membaca materi. Nah, terkait membaca materi ini, Bapak Ibu, untuk mata pelajaran yang saya bilang di awal tadi, seperti matematika ataupun IPA ini, kita mending harus disuguhkan dengan video juga. Disuguhkan dengan video juga. Tinggal kita kreasikan saja. Di aktivitas 1.2 LKPD, kita masukkan LKPD. Lalu aktivitas 3 latihan. Dan aktivitas 4 refleksi. Terakhir daftar pustaka. Oke, jadi itu yang bisa kita siapkan di awal sebelum proses BDR kita berlangsung ya Bapak Ibu. Oke, lalu bagaimana kita melakukan proses BDR itu? Untuk melakukan proses BDR, saya selaku kurikulum di sekolah, itu yang pertama itu saya buatkan ini dulu Bapak Ibu. Saya buatkan grup-grup kelas. Ya, kayak di sini ya, ada grup kelas macam ini. Kelas 8A atau 8B. Lalu kelas berapa lagi nih? Kami di sini ada 6 rombongan. Ini kelas 7-nya. Ini kelas 7. Ada lagi kelas 9. Ya. Ini kelas 9. Nah, ini grup-grup kelas yang sudah kami buat di WA. Di dalam grup ini, itu berisi semua siswa dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, ini grup WA ini. Lalu di mana guru mata pelajaran lain berada? Guru mata pelajaran lain berada, mereka ada di grup ini. Mereka ada di grup yang ini, ya. Di grup Isidorus ini ya. Oke. Di grup Isidorus. Itu wali kelas, guru-guru yang lain berkomunikasi di dalam grup guru. Sedangkan grup kelas tadi itu hanya berisi siswa dengan wali kelasnya. Lalu untuk cara bagaimana guru melakukan proses pembelajaran, maka sebagai kurikulum saya membuat grup khusus kurikulum. Grup khusus kurikulum. Lalu di dalam grup ini saya akan meminta link-link pertemuan. Link-link pertemuan dari semua guru mata pelajaran. Semua guru mata pelajaran ini ada mata pelajaran agama. Itu punya link khusus sudah siap. Ada lagi mata pelajaran PKN. Ini juga dia sudah siapkan grup khusus dia. Pelajaran apa lagi nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Ini matematika, bilangan bulat, relasi dengan bilangan berpangkat. IPA, ini besaran satuan dan IPS, interaksi antar ruang Asia Tenggara, benua Asia, PDOK, SBK, dan seterusnya itu. Jadi guru-guru mata pelajaran akan membuat link khusus pertemuan, share ke kurikulum untuk mengetahui, lalu link-link ini akan diserahkan ke
wali kelas untuk memberikan ke anak-anaknya. Itu saja proses kami. Proses kami kasih ke anak-anak. Nah, setelah itu, anak-anak mereka akan menerima link itu. Sebagai contoh ini, misalnya saya punya mana ya? Saya punya di grup kelas matematika. Nah ini dia. Bilangan berpangkat bulat. Nah ini dia. Ini kami akan berkumpul di sini. Akan diskusi terjadi di dalam grup ini. Oke. Nah, jadi bahan ajar tadi guru akan share ke grup ini, untuk terjadi proses pembelajaran BDR. Jadi memang siswa tidak bisa ke sekolah, mereka hanya di rumah saja. Mereka akan melihat bahan ajar. Nah, penyajian bahan ajarnya ya saya punya seperti ini, penyajian bahan ajar. Jadi saya desain menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Saya desain menggunakan Google Form. Lalu aktivitas anak akan terjadi seperti ini. Mereka akan mendapat link. Lalu mereka masuk. Di situ saya sudah sajikan bahan ajar saya sudah dalam bentuk Google Form ini. Tinggal mereka akan masuk dan belajar satu persatu. Mereka step by step akan melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh guru ini. Nah, misalnya mulai dari doa, absensi, lalu tujuan pembelajaran, dia tahu persepsinya, tinggal dia klik-klik saja. Lalu membaca materi. Nah ini tadi yang saya bilang. Kalau membaca materi saja, anak-anak tetap tidak paham. Baik luring maupun daring ya. Maka perlu disuguhkan juga dengan video. Maka saya share videonya. Ini videonya ada di bawah. Nah ini videonya. Video ini yang menguatkan dia akan pemahaman dia tentang materi yang sedang kita ajarkan. Tujuannya supaya dia bisa menyelesaikan LKPD ini. Ini LKPD-nya. Dia bisa selesaikan. Lalu dia akan menyampaikan idenya dengan presentasi. Presentasi melalui video bisa. Video itu akan di-share ke grup khusus tadi. Grup khusus guru. Ini saya kasih panduannya melalui aktivitas 4. Lalu ini soal latihan. Dan yang terakhir itu refleksi ya. Ini berisi pertanyaannya. Tinggal saja nilai dia pun diri sendiri. Dia baca, dia klik. Nah, sudah terjawab. Oke. Itu saja sih penyajian kami dalam melakukan BDR murni, full daring, sederhana, tingkat sekolah kami. Oke Bapak Ibu. Ini saja yang bisa saya bagi pada kesempatan ini terkait bagaimana menyajikan BDR, ala prosesnya ya, ala sekolah kami. Awali dengan persiapan guru, lalu sampai pada actionnya di kelas seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ataupun berbagai cerita menarik yang perlu kita simpan, karena ini merupakan pelajaran makna yang kita terapkan karena hal-hal baru ya, yang berbeda dari proses-proses yang sudah pernah kita lalui. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kelemahan, dan namanya ini proses dan pasti tidak membutuhkan sharingan dari Bapak Ibu yang lain, supaya kita saling berbagi, saling mempelajari
tentang proses belajar bermakna di masa pandemi. Berisinya bahwa tetap belajar, tetap semangat anak-anak kita dalam keadaan apapun, mereka tetap menggunakan waktunya untuk belajar. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan.